Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semua sudah tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita, insyaallah kita melanjutkan kitab Al-Wafih fi Syarh An-Nawawi. Kita buka dengan suratul Fatihah li ibtigha'i maradatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatin salihah wa li hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. ونفوز هذا المال بذلك الباب شرعا امين. الله يولد الوجد بالجنة وينفعنا ببركات مسرور بارهم وعلوم محباتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi bid dharain amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan masih hadis ke-18 tentang takwa dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Kita sampai pada sebab urutnya pada hadis yang kedua, ma akhraja Ahmad an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah 'allamani 'amalan yuqarribuni minal jannati wa yub'iduni minan nar. Qala idza 'amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'ashru amsalha. Qala qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilaha illallah. Qala hiya ahsanul hasanat. Sebab yang kedua turunnya hadis ini adalah berkenaan tentang Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Yang pertama tentang sahabatmu Mu'adz bin Jabal, ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman jadi gubernur dia diam. Rasulullah kemudian qala qultu ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat Abu Dzar, 'allamani amalan, ditanya tentang amalan yang bisa ajari aku, kata Abu Dzar ini, amalan, satu amalan yuqarribuni minal jannah, yang mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku daripada neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan, jika kalian itu jika kamu melakukan kesalahan maka segeralah melakukan kebaikan, fa innaha hasru amsalha, karena kebaikan itu 10 kali lipatnya. Qala qultu ya Rasulullah, kemudian ditanya lagi oleh sahabat sahabat Abu Dzar, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah bagian daripada kebaikan kalimat la ilaha illallah? Qala hiya ahsanul hasanah, hiya ahsanul hasanah. Sama pertanyaannya ketika Mu'adz bin Jabal bertanya apakah la ilaha illallah minal hasanat, sama jawabannya adalah sama, wa hiya minal akbaril hasanah, min akbaril hasanah.
beda redaksi saja tapi maksudnya sama, bahwa la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang terbaik, satu kebaikan yang terbaik, ahsanul hasan atau min akbaril hasanat, dari sebesar-besarnya kebaikan. Ya, karena kita tahu la ilaha illallah ini menjamin seseorang akan mendapatkan rahmatnya Allah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada nikmat yang paling besar ya kecuali kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita ketika kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah nikmat yang teragung, yang terbesar ya, yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan tentang takwa sabilun najah ya. Takwa itu adalah sabilun najah, jalan keselamatan. A'dham ma yuwajjihana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis wasiyah taqwallahu azza wa jalla. Jadi paling utama semulianya a'dham yuwajjihana ya, daripada taujihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat ini adalah taqwallahu azza wa jalla ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena allati hiya jima'u kulli khairin wal wiqayatu min kulli syarrin wa istahaqqal mu'minun at-ta'yidu wal ma'unatu min Allah ta'ala ya. Karena takwa, kalimat takwa ini adalah ya allati, takwa itu adalah hiya jima'u kulli khairin ya, kumpulan dari seluruh kebaikan, wal wiqayah, dan menjadi pencegah min kulli syarrin, dari segala keburukan. Biha istahaqqal mu'min, dengannya ya benar-benar seorang mukmin itu ya ta'yidan wal ma'unatan minallahi ta'ala, dikuatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala karena takwa ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu muhsinun, berbuat baik. Tidak cukup bertakwa tetapi juga harus berbuat baik ya. Kalau makna takwa hanya menjalankan sholat tapi ya tidak mengaplikasikan makna daripada sholat itu sendiri, ya belum dikatakan takwa secara sempurna. Karena ndak wiqayatu min kulli syarrin, belum bisa mencegah dari segala keburukan ya. Makanya sholat itu apa? Ya karena kita takut kepada Allah, takut murkanya Allah. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau fahsya'i wal munkarnya kita sholat tapi fahsya'i wal munkar masih, berarti ya tidak terkumpul dalam situ, ya belum dikatakan bertakwa secara hakiki. Ya dia melakukan kebaikan ya, tapi juga dia melakukan keburukan, ya sudah, kebaikannya pasti dihitung oleh Allah dan keburukannya juga pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia akan mendapatkan pertolongan? Ya orang yang segera akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang memiliki sifat takwa dan juga berbuat muhsinun, berbuat baik. Ya bertakwa, ya berbuat baik. Surah An-Naml ayat 128 ya. Makanya penting, takwa itu penting, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa karena kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhaji pun ada hal-hal yang kita takutkan ya. Semuanya hanya untuk mendapatkan gelar ya muttaqin, orang-orang yang bertakwa, di mana takut. Kemudian wa'adahum 'alaiha rizqul hasan ya, dan dijanjikan kepadanya mendapatkan rizki yang terbaik. Wal khalasu minasyada'id, dan dijauhkan atau dibersihkan daripada syada'id, kesusahan, kesulitan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wis hafal kabeh ya, hafal semuanya, tinggal prakteknya aja.
supaya bisa dapatkan rezeki yang terbaik dan hilang daripada diri kita itu syada'id, ya kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, ya harus bertakwa memang ya. Harus bertakwa. Itu janji Allah. Bagi orang yang bertakwa tadi. Ya, bertakwa plus muhsinun. Orang-orang yang berbuat baik, yang selalu melakukan kebaikan. Kemudian takwa sabilun najah, ya wa biha hifdhuhum min kaidil a'da. Dan dengan ketakwaannya itu hafadhuhum, ya, bisa menjadi penjaga min kaidil a'da, daripada serangan-serangan musuh, ya, daripada musuh. Takwa, ya. Ingat, karena ketakwaannya, ya, para sahabat itu takutnya atau takwanya atau taatnya kepada Rasulullah SAW pasti diberikan kemenangan dari musuh-musuhnya. Tapi sekali saja tidak taat, ya, atas perintah Rasulullah, maka diberikan kekalahan. Ya, perang Uhud. Jangan turun. Pokoknya kalau ada apa-apa pun jangan turun dari bukit tersebut. Mereka malah turun, tergoda dengan nafsu, ya, tergoda dengan, ya, duniawi. Akhirnya diberikan kekalahan. Ini pelajaran penting. Sekali kita tidak bertakwa, maka Allah akan memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Tujuannya apa? Ya karena kita sudah bertakwa kemudian melakukan kesalahan, maka ditegur saja, ya, ditegur, diperingatkan supaya kita tetap dalam keadaan apapun harus taat patuh kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai tergoda dengan hawa nafsu. Maka yang seperti ini itu pasti akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'. Barang siapa yang bersabar kemudian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, maka tidak akan bisa membahayakan tipu daya dari musuh kita apapun, ya. La yadurrukum. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari serangan-serangan yang terlihat ataupun tidak terlihat. Itu salah satu daripada faedahnya kita baca Rotibul Haddad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik yang ada di bumi atau di langit, ya, serangan yang zahir ataupun batin, semuanya tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 100. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ disebutkan wa in tasbir, bersabar. Banyak harus sabar nemen, ya, kuat sabarnya. Nah, orang-orang bertakwa itu memang orang-orang yang sangat kuat sabarnya. Maka orang yang bersabar itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga, ya, terpilih menjadi ulul azmi adalah karena salah satunya pilihannya adalah karena kesabarannya. Tingkat kesabarannya yang sangat luar biasa. Maka yang paling sabar itu dan menduduki nabi tertinggi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah mendoakan buruk kepada umatnya. Ya, coba kalau kita doakan buruk selesai, Pak. Ya, doanya selesai, ya, kayak umat Nabi sebelumnya, ya. Salah sedikit, tidak patuh, tidak taat kepada nabinya, membangkang, sudah diberitahu tidak mau, ya. Ya, kalau Nabi Nuh itu sudah siang dan malam, ya, sudah diberitahu masih aja ngengkel, ya. Nah, sudah nabinya sudah tidak sabar, berdoa selesai, tamat dari riwayat kita, ya. Kalau kita tidak sabar, makanya wa in tasbiru, sabar. Oh, sabar ada batasannya, ya, ada batasannya diri kita sendiri. Semampu mana, sekuat mana takwa kita, ya. Ya sudah, namanya manusia itu ada batasannya. Tetapi orang yang selalu senantiasa bersabar, menguatkan kesabarannya, dia akan mendapatkan pahala bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya
innama yuwaffas sabiruna, balasan daripada orang-orang yang as-sabirun, orang-orang yang sabar itu ya ajruhum bighairi hisab, pahalanya tidak akan terputus, tidak bisa terhitung ya. Sabar makanya. Sabar 3 bulan 6 bulan tak cuti, sabar saja. Kuatkan ya, kuatkan dengan ikut taklim ya, takut dengan perkara-perkara yang bisa menyalahi murkanya Allah atau mendatangkan murkanya Allah. Terus watattaqu, maka setelah sabar bertakwalah, berbuat baiklah ya. Kalau disakiti tetap kita berbuat baik, namanya takwa. Sabar plus takwa, la yadurukum kaiduhum syai'an ya, maka tidak akan ada yang bisa tidak akan bisa menyakiti kita. Kemudian takwa sabilun najah, jalan keselamatan itu salah satunya Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu wa ja'ala lil muttaqina haqqan 'ala nafsi ayyurahamahu ya, dan jadikan bagi orang yang bertakwa itu haqqan ya, kebenaran 'ala nafsi, atas dirinya ayyurahamahu, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati, bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaqun. Wa rahmati, dan rahmatku kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasi'at kulla syai'in, lebih luas dari sangat luas, kulla syai'in, atas sesuatu, fasa'aktubuha, dan aku tetapkan dan aku berikan dan aku catatkan lilladina, hanya untuk orang-orang yattaquna, yang bertakwa ya, bertakwa. Makanya kalau kita masih bisa menyebut la ilaha illallah di akhir kalimat di akhir daripada hidup kita, maka masih kita akan bertakwa ya, masih berbuat baik ya, masih mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai dilepaskan kalimat itu, jangan sampai digadai dengan hanya samanan qalila, keuntungan yang sedikit. Dunia itu kan sedikit Pak, tidak ada seujung kukunya ya. Tapi kalau dilihat-lihat banyak juga. Kalau banyak juga. Itu kan orang-orang yang memang benar-benar ya sudah tidak melihat lagi dunia, yang dia lihat hanya akhirat. Dunia ini hanya sebagai jembatan jalan ya. Kalau jembatan jalannya bagus mulus, insyaallah kita juga selamat. Kalau jembatannya kita bolong-bolongi terus ya, kita rusak setiap hari, bautnya kita ambil ya, tiangnya kita grogoti ya, dikiloin ya. Maksudnya digadaikan terus ya, waktunya sholat gadaikan dengan pekerjaan, lupa sholatnya ya, bautnya hilang satu ya, waktunya zakat tak mau, tiangnya hilang satu ya, roboh, akhirnya tidak mau mulus jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus hati-hati. Walaupun tentu bagian ulama memandang penting dunia ini karena memang jalannya untuk menuju akhirat. Ya, makanya dijadikan dunia penting. Ya, amalan kita ya di dunia inilah yang kelak akan mengantarkan kita di kebahagiaan di akhirat. Hanya sudah apa-apa ya bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepiannya. Itu istilahnya itu ya susah-susahlah dulu di akhirat ya, capek kita tetap ya taat kepada Allah ya, masih kita ngantuk kita tetap jalan ke masjid, enak tidur padahal ya tidak apa-apalah, susah-susah dulu di dunia ini, tapi kelak di akhirat kita bersenang-senang. Insyaallah Mas Fauzan ya 70 bidadari untuk Mas Fauzan. Kalau kurang tambah lagi Mas Fauzan. Ya 70 bidadari bersenang-senang ya. Insyaallah istrinya jadi cantik Mas Fauzan ya. Nah ini diberikan kepada orang-orang yang muttaqin. Wa wasfu nafsahu ta'ala bi annahu haqiqun biha wa bil maghfirati liman tasaffa biha. Dan Allah akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang memiliki atau yang masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang bertakwa atau memiliki sifat orang-orang yang bertakwa dengan maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Barang siapa yang ahli takwa, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan
ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mudaththir ayat 75. Wa anzalahum fil akhirati bijawarihi, dan mendapatkan tempat di akhirat kelak ya bijawarihi, yaitu bertetanggaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertetanggaan dengan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitab Nusul Ibad itu dijelaskan ya, ada nikmat yang teragung ya, selain daripada masuk surga, yaitu ya, apa? Bertetangga dengan Nabi, kemudian dekat dengan bisa melihat nadroh ya, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih nikmat lagi, yang lebih besar lagi daripada hanya masuk surga ya. Makanya dijaga matanya, dijaga matanya, jangan melihat sesuatu yang kotor, jangan melihat sesuatu yang jelek ya. Kayak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena wajahnya, mukanya, matanya ini tidak pernah melihat sesuatu yang jelek, bahkan kotorannya sekalipun. Kalau kita dikincengi ya, kalau kita malah dikincengi. Kalau beliau itu tidak pernah melihat kotorannya. Ya sudah, buang ya buang, langsung dicuci, tidak pernah lihat. Jadi lihat, tidak tengokin. Kalau kita diperiksa, merah, kuning, hijau, biru, ya, ada ulatnya ndak, ada ininya segala macam. Ya. Kalau pengen dimuliakan seperti Sayyidina Ali, maka gelarnya karramallahu wajhah, maka benar-benar harus jaga mata kita. Ya minimal tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, berat sekali memang. Ya. Tapi insyaallah kalau kita masih bertakwa, ya, walaupun tingkatannya ya tidak sehebat para sahabat, tentu kita akan tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak insyaallah orang-orang muslim ini, orang-orang beriman ini, orang-orang pengikutnya Nabi Muhammad SAW atau umatnya Nabi Muhammad SAW enak, dimudahkan sekali untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertetanggaan atau berdekatan dengan akhirat dengan Nabi ataupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Fi maq'adi sidqin, ya tempat duduknya itu ya sangat dekat dengan Malik, ya penguasa jagat raya ini. Inda malikin muqtadir, ya kalau ditakdirkan kita seperti itu insyaallah. Ya, oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini takwa adalah jalan kita mendapatkan keselamatan, kemenangan. Maka ya bertakwa, takutlah kita ya dalam keadaan apapun, harus memiliki rasa takut. Wa yuhaddiru ya bi uqubatiha, ya, harus kita selalu khawatir dengan murkanya Allah, dengan azabnya Allah, dengan sukhullah ya, dan lain sebagainya, supaya kita memang ada pembatas antara kemaksiatan dengan diri kita, supaya kita lebih condong terus kepada kebaikan. Ya, kalau mau melakukan maksiat takut, ya Allah, murkamu sungguh sangat pedih, adabun alim, sangat pedih, sangat mengerikan. Sungguh kalau bukan karena taufik darimu, rahmat darimu, aku tidak akan bisa meninggalkan ini. Terima kasih sudah bisa terhalang atau terhindar dari perbuatan maksiat. Ya, tapi itu namanya manusia, ya pasti juga pernah akan terjerumus atau ya terkadung, atau bahasanya apa ya kemarin, ya terlanjur melakukan salah ya. Wes, jangankan kita lah ya, manusia biasa umumnya, awam ya, para ulama saja kadang-kadang ya. Tapi mereka karena ilmu, ya, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dalam kitab-kitab itu sayyi'atul anbiya hasanatul abrur ya. Ya,
kealpaannya atau kelupaannya atau kesalahannya, tapi tidak boleh kita mengatakan Nabi itu salah ya. Istilahnya sayyi'ah, kejelekannya para anbiya itu sebaik-baiknya para orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya aja masih baik ya. Nabi pernah lupa, yang pernah salah sholat zuhur dua rakaat, zuhur salam langsung masuk. Tidak ada yang berani, para sahabat itu tidak ada yang berani. Wah, yang tidak berani saking tawaduknya atau saking senangnya, wah sudah 4 jadi 2 kosor. Ada keringanan sudah jadi 2 rakaat, ringan diam aja. Tentu lihat jadi satu yang hanya berani bertanya. Nabi sudah mau berjalan, mau sampai ke kamarnya, kemudian berdiri ya. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah sholat ini kosor atau kamu lupa? Kemudian Rasulullah balik menemui para sahabatnya berkata, apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyadain? Benar, wahai Rasulullah, kau baru sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, Allahu Akbar, 2 rakaat lagi ya. Minta dimnya. Nah, kesalahan kayak gini ternyata menjadi apa? Menjadi hukum bagi kita ya. Kalau ternyata kita lupa atau salah, masih bisa kita ada sholat namanya jadi sholat kosor, ada sholat yang ringanan kalau dalam perjalanan, kalau lagi misalnya apa dan sebagainya. Nah, itu salahnya Nabi atau baik untuk kita ya, baik untuk kita ya. Padahal itu tidak salah, sengaja kadang-kala Allah memberikan hal-hal seperti itu supaya kita mendapatkan hukum, bisa mengambil hukum daripada itu dari Rasulullah SAW ya. Kalau Rasulullah tidak pernah mungkin lupa, lantas kita nanti kalau lupa bingung ulang apa gimana. Kalau ada dasarnya dari Rasulullah, nah itu menjadi baik lagi ya. Sama saja ketika Rasulullah pernah melakukan subhan ya, subuh tapi sudah lewat waktunya ya, karena kecapean habis perang ya. Itu juga menjadi dalil bagi kita bahwa sholat itu bisa dikodok ya. Kalau kita ternyata ketiduran, kelupaan tapi tidak tidur, maksudnya ketiduran itu ya habis capek sekali sholat isya tidur, tiba-tiba bangun sudah panas ini, sudah terik ya, tetap kita sholat subuh tapi sudah foto ya. Jangan lantas ditinggalkan, wah sudah lewat sudah. Kalau habis nonton bola jam 2 jam 4 kemudian tidur, itu sengaja itu sengaja, sudah tahu waktunya mau subuh, dari tadi tidak mau tidur, giliran waktu mau subuh tidur. Nah, sudah diazani tampaknya. Nah, itu godaannya kita ya. Kadang-kadang yang suka bola, nonton bola tidak apa-apa, tapi yang penting sholat subuhnya jangan kelewatan. Nah, yang nakal-nakalan kan ya, wah tidak apa-apa sholat subuh kelewatan bisa jangan seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kalau orang sudah tahu ilmunya malah jadi seperti itu. Nabi jadi foto tidak apa-apa, ketiduran, kan saya ketiduran sama ya, tidak boleh namanya seperti. Kalau Nabi kan memang ya, dalam keadaan yang seperti itu ya, supaya bisa menjadi hukum bagi kita ya, bisa menjadi baik bagi kita. Tahu umatnya ini ya banyak yang seperti itu ya. Diri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwa kapan saja dan di mana saja, karena itu akan menjadi jalan kita menuju pertolongan Allah, menuju kebahagiaan, menuju keselamatan ya. Takwa itu ya tidak harus sebenarnya melulu ibadah, mencegah diri kita dari hal-hal yang buruk saja ya, itu sudah menjadi ibadah. Kalau kita tidak bisa ibadah ideal, ya minimal kita tidak berbuat buruk kepada siapapun. Insyaallah jadi ibadah bagi kita. Ngobrol ngalur ngidul, yang penting tidak ngomongin orang, ya ketawa sambil ngopi tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa sholatnya ya. Kalau harus ideal ngaji sampai tengah malam ya, subuhnya kelewatan sama aja. Ringan.
Islam itu sangat mudah. Ya, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Ya. Kemudian fattaqwa sabilul mu'minin wa khuliqal anbiya wal mursalin. Ya. Dan takwa itu adalah jalan bagi orang-orang yang mukmin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan wa khuliqal anbiya wal mursalin, dan akhlaknya para anbiya dan mursalin. Ya, para anbiya dan mursalin, para rasul. Akhlaknya Nabi, lihat akhlaknya Nabi. Orang yang sudah dimaksum, sudah sempurna, yang sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ibadah pasti memilih yang terbaik. Pasti memberikan yang terbaik. Tidak hanya cukup 2 rakaat, tapi ya 1 malam suntuk itu dikerjakan hanya untuk ibadah. Apa kata Nabi? Ya, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Cuman itu aja. Ya, ini namanya akhlak. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi memiliki akhlak. Ruhnya itu di akhlak, sehingga kita teraplikasi nantinya di dalam pergaulan kita, di dalam bermasyarakatnya kita, menunjukkan bahwa ibadah kita itu punya dampak yang baik untuk diri kita, untuk hati kita. Akhirnya nanti ada pertanyaan, kalau sholat terus maksiat terus, ya laksanakan aja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai siap benar-benar sholat. Nanti kalau sudah sudah benar sholatnya, maka maksiatnya akan berhenti sendiri. Artinya kalau kita kok masih seperti itu, berarti masih dipertanyakan sholat kita benarkah belum? Ya, nggak usah hukumin orang lain. Ya, hukumin diri kita sendiri. Jangan pakai untuk hukum orang lain. Oh, kalau kamu maksud berarti sholat percuma saja, tidak boleh seperti itu. Ya, hukumin untuk diri kita. Ternyata kita masih banyak maksiatnya, berarti kita dampak dari sholat itu belum menyeluruh ke diri kita. Ya, manifestasi daripada sholatnya itu, aplikatifnya daripada sholat itu belum menyeluruh pada diri kita. Makanya Nabi itu, kok ada orang yang seperti itu, sudah biarin aja. Yang penting dia masuk sholat, nanti kalau sholatnya sudah benar, pasti dia akan berhenti sendiri. Ya. Karena kalau sholatnya sudah benar, pasti akan berdampak kepada akhlaknya yang bagus, yang baik. Dampak daripada sholat atau akibat daripada sholat itu, akhlaknya juga menjadi baik, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk kebaikan di dunia kita yang sebentar ini, menjadi jalan kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga di dunia Allah Subhanahu wa taala dan selalu dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita duduk bersama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.